Anda tahu nggak bahwa di dunia ini ada sistem pemasaran? Setiap perusahaan yang ingin mencari keuntungan pasti harus menjual produk. Produknya itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa, betul? Nah, dibutuhkan sistem pemasaran untuk sampai ke konsumen. Nah, sistem pemasaran itu hari ini saya mau jelaskan kepada Anda. Oke, saya mau kasih tahu sama teman-teman. Di dalam dunia bisnis, ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bisnis konvensional. Yang kedua adalah bisnis multi-level marketing. Yang ketiga adalah bisnis money game. Nah, supaya kita nggak kejebak, saya mau bahas dulu yang pertama di money game. Anda tahu money game itu apa? Artinya, money, uang, game, permainan, berarti permainan uang. Banyak nggak yang nembak Anda? Ini money game ya? Jangan-jangan ini bisnis putar-putar uang orang, betul? Anda harus kasih tahu, Anda harus sadar, kita harus tahu bahwa money game itu punya karakteristik, punya identifikasi. Yang pertama, money game yang pertama, sudah pasti tidak ada produk, tidak ada produknya. Jadi kalau perusahaan ada yang nawarin tanpa produk, pasti money game. Perlu nggak dicari tahu lagi lebih dalam? Nggak perlu, tinggal. Paham? Ada produknya nggak? Nggak ada, sudah. Tinggal. Identifikasi yang kedua, ada produk tapi harganya selangit. Contoh, produknya harganya selangit itu dibandingkan sama produk-produk yang ada di pasaran. Contoh misalnya odol. Odol biasa beli Pepsodent berapa harganya? Goceng, ceban gitu ya. Nah, ini ada perusahaan misalnya, dia punya produk odol juga. Harganya berapa? 50.000, 100.000. Apa kelebihannya? Pas sikat gigi, giginya jadi emas. Paham gak maksud saya nih? Jadi harganya terlalu berlebihan, terlalu jauh. Produknya misalnya air minum, air mineral. Air mineral biasanya berapa? 5.000. Ada nggak yang jual sampai 50.000? Itu money game, itu identifikasi money game. Yang ketiga, sebenarnya tidak ada produk, tapi pura-pura ada produk. Biasanya sistemnya cicil atau tabung. Misalnya contoh, perusahaan itu menawarkan Anda produknya emas, tapi nanti dapat barangnya tahun depan. Jadi setiap bulan Anda taruh uang dulu. Perusahaan itu menawarkan travel, perjalanan umroh, perjalanan haji. Sifatnya tabung tiap bulan. Kapan dapatnya? Ntar 2 tahun lagi, ntar tahun depan. Nah, itu hati-hati, itu money game. Pura-pura ada produk, padahal produknya nggak tahu kapan adanya. Produknya nggak jelas. Paham? Dan ini udah banyak di masyarakat. Jadi 3 identifikasinya. Anda ketemu sama perusahaan seperti ini yang nggak ada produk, atau produknya harganya selangit, atau nggak ada produk tapi pura-puranya ada produk dengan cara mencicil atau menabung, sudah tinggalkan, itu bukan perusahaan yang benar. Paham? Oke. Kemudian konvensional, ini yang terjadi di sekitar kita. Pasti ada warung atau toko di sekitar Anda, betul ya? Nah, konvensional ini sistemnya begini. Semua perusahaan, tadi saya bilang, semua perusahaan pasti sifatnya melakukan penjualan, betul? Yang dijual apa? Produk. Nah, barang tersebut pasti diproduksi dulu kan? Di mana? Pabrik. Dari pabrik, apakah langsung ke konsumen? Tidak. Dia lari dulu ke distributor besar. Dari distributor besar, dia lari lagi ke distributor kecil. Dari distributor kecil, dia lari lagi ke agen-agen. Dari agen, dia lari lagi ke warung-warung atau toko. Dari warung-warung, baru dia lari lagi ke konsumen. Paham? Oke, yang saya mau tanya, konsumen tahu nggak ada barang yang di warung, ada barang di agen, ada barang di distributor kecil, di distributor besar? Taunya dari mana? Harus ada iklan. Bayar nggak iklan? Mahal nggak bayar iklan? Mahal, betul? Terus dari pabrik ke distributor besar, ada nggak biaya distribusinya? Ada biaya pengiriman, ditambah harganya. Contoh misalnya ini harganya 2.000 dari sini, 2.000 perak. Sampai ke distributor besar, dari distributor ke distributor kecil, harganya tetap 2.000 atau berubah? Berubah jadi 4.000, betul? Dari ini ke sini, dari distributor kecil ke agen, berubah lagi jadi 6.000, 8.000 misalnya, betul? Dari agen ke warung, sudah nyampe angka 12.000. Dari agen ke warung, dari warung ke konsumen, harganya jadi 20.000. Paham nggak? Padahal modal awalnya berapa? Nah, kelebihan itu banyak dibagi-bagi. Menjadi jalur distribusi, menjadi jalur iklan, menjadi jalur marketing. Itu di jalur apa? Konvensional. Semua warung begini, semua barang yang ada di sekitar Anda begini prosesnya. Rokok begini, sampo begini, sabun begini. Paham? Oke. Saya nggak banyak bahas di situ. Yang saya banyak mau bahas adalah nih, multi level marketing. Lalu kalau begitu, apa bang kelebihannya multi level marketing? Multi level marketing ini adalah perusahaan di mana barangnya tetap yang produksi pabrik. Dari pabrik lari ke distributor tunggal namanya. Itulah perusahaan multi level marketing. Dari distributor tunggal